Telkomsel sudah resmi menggelar jaringan 5G-nya di Indonesia. Dan yang menjadi pertama hadirkan 5G di Indonesia. Dalam video ini kami akan membahas mengenai beberapa hal yang rasanya perlu diketahui. Dan apa saja syaratnya bisa pakai 5G Telkomsel. Di daerah mana saja tersedianya? Di luar Pulau Jawa udah ada loh. Ya, berapa kecepatannya? Smartphone apa saja yang bisa memanfaatkan 5G Telkomsel? Dan beberapa hal penting lainnya yang perlu dipahami seputar 5G di Indonesia. Ya, jaringan seluler 5G sudah hadir di Indonesia dan Telkomsel jadi yang pertama menghadirkannya. Berikut adalah beberapa hal yang penting yang perlu diketahui mengenai 5G Telkomsel ini. Perlu diingat untuk selalu cek tanggal upload video ini ya. Soalnya perkembangan dan perubahan bisa terjadi sewaktu-waktu. Oke, yang pertama yang mungkin perlu banyak tahu, kenapa sih harus ada 5G? 4G kan cukup. Ya, pertama-tama ketahui dulu bahwa yang namanya 1G, setiap ada G itu berlangsung setiap 10 tahun. Jadi ya memang tahun 2020-2021 ini sudah saatnya 4G diganti dengan 5G dan 2030 sudah saatnya 6G datang. Jadi kalau kita terlambat di 5G, kita akan terlambat di 6G. Itu sebabnya kita memang harusnya buru-buru masuk di 5G supaya cepat beradaptasi dan teknologi kita bisa ikut berkembang bersama dengan teknologi negara-negara yang lain ya. Dan mengenai kenapa 5G itu sendiri penting ya, ini udah dibahas berulang kali sih sebetulnya, tapi ya kami ulang sedikit lagi ya. Yang paling penting terutama di tempat rame adalah kapasitas jaringan yang lebih besar. Jadi dengan 5G, sebuah pemancar akan bisa menampung lebih banyak pengguna. Ini penting banget di tempat yang ramai ya, terutama di kota besar ya, itu penting banget. Nah, kemudian latensi yang lebih rendah, ping lebih rendah, ini penting untuk aplikasi seperti gaming dan pengendalian IoT misalnya. Tentunya latensi yang rendah ini adalah dari pengguna dari handphone ini ke server operator seluler. Itu yang rendah ya. Kalau posisi server kalian emang di luar Indonesia, jadi koneksinya ke jaringan operator Indonesia juga jadinya terlalu jauh, ya ping akan tetap buruk. Tapi itu bukan dosanya 5G. Ya, jadi 5G ini membereskan koneksi dari si smartphone ke jaringan seluler si operator sendiri. Jadi ini pingnya yang kecil di situ ya. Lalu kecepatan ya, seharusnya 5G bisa memberikan kecepatan yang lebih baik dan konsistensi yang lebih baik karena dia membutuhkan jalur koneksi yang lebih sedikit ketimbang 4G untuk mencapai kecepatan yang sama. Jadi 4G kalau mau sama kencangnya dengan 5G, dia harus punya banyak jalur tuh ya. Carrier aggregation-nya harus banyak banget. Sementara 5G cukup butuh 1 atau 2 saja. Nah, untuk pengembangan teknologi dalam negeri tentunya ini juga sangat penting ya. Dengan adanya 5G, para pengembang lokal tuh akan lebih mudah mengembangkan teknologi yang bersaing dengan teknologi-teknologi dari negara lain. Kemudian ada lagi pentingnya buat pemerataan internet. Saya dikira bercanda nih. Dengerin dulu ya, kapasitas jaringan jadi lebih besar, standar kecepatan meningkat karena ada 5G, lalu kualitas kestabilan jaringan juga jadi lebih baik karena ada 5G. Ini akan jadi standar buat internet kita dan ini akan membuat semua standar meningkat di daerah manapun. Lihat apa yang dicapai pada saat 4G datang. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan pada saat kita masih pakai 2G dan 3G ya. Pada saat 4G datang, semua standar kecepatan itu meningkat. Ya tentu saja akan ada aja daerah yang belum kebagian atau terlambat kebagian. Ini satu hal yang wajar. Indonesia ini negara yang super besar sebetulnya. Jangan samakan dengan negara-negara yang ukurannya jauh lebih kecil daripada Indonesia. Dan penduduk Indonesia juga banyak banget ya. Tapi secara umum, kecepatan internet Indonesia sekarang setelah ada 4G itu jauh lebih baik dibandingkan masa 3G dan 2G. Jadi di masanya 5G harusnya jadi lebih baik lagi. Oke, apa aja syaratnya bisa menikmati jaringan 5G dari Telkomsel? Ini menarik ya, karena saat video ini dibuat, Telkomsel memang baru secara perlahan membuka jaringan 5G-nya kepada pengguna. Bisa jadi ini karena masih sedikit smartphone yang dibuka akses jaringan 5G-nya. Tapi pada dasarnya syarat-syarat seperti ini ya. Yang pertama, nomornya sudah mengaktifkan layanan 5G. Ini bisa dengan paket khusus yang baru bisa diperoleh sebagian pengguna saja sayangnya ya. Untuk sekarang nantinya paket-paket itu akan terbuka untuk semua orang. Kemudian yang kedua, menggunakan smartphone yang sudah mendukung jaringan 5G-nya Telkomsel. Di mana saat video ini dibuat, belum ada smartphone resmi yang kompatibel dengan 5G Telkomsel yang menerima update untuk membuka opsi jaringan 5G-nya. Iya, paling-paling cuman
yang satu ini ya, si Mi 11 Ultra yang sudah terbuka memang dari awal, tapi yang terkunci belum ada yang dibuka saat video ini dibuat ya. Kemudian yang ketiga, SIM card yang lama itu bisa digunakan. Tenang ya, kita nggak perlu ganti SIM card selama sudah pakai tipe yang USIM. Itu yang paling penting. Kalau ketuaan juga nggak bisa sih, harus ganti USIM dulu ya. Kemudian nomor 4, lokasi sudah tercakup oleh jaringan 5G-nya Telkomsel. Ya, kami sendiri sudah berhasil menguji coba jaringan 5G Telkomsel dengan nomor yang sudah diaktifkan layanannya ya oleh Telkomsel tentunya ya, tanpa perlu ganti SIM card kita. Nah, sementara itu untuk smartphone kami sudah menggunakan Oppo Find X3 Pro, sudah pakai Oppo Reno 5 5G, terus Oppo A74 5G juga udah. Tapi ya itu semua diuji karena akses menunya udah dibukakan oleh pihak Oppo. Nantinya akses ini akan diperoleh pengguna melalui update secara OTA atau yang datang tuh ada update, saya mau update, harusnya begitu, harusnya ya begitu ya. Nah, beberapa smartphone Vivo dan Huawei pun itu nantinya akan bisa menikmati 5G Telkomsel setelah update tersebut. Satu-satunya smartphone resmi yang mengizinkan kami menggunakan jaringan 5G Telkomsel tanpa nunggu update-updatean lagi adalah Xiaomi Mi 11 Ultra. Ya, tentunya ini semua akan berubah dan bertambah. Nah, untuk detail smartphone yang berpotensi bisa aktif di jaringan 5G Telkomsel, simak video kami yang sebelumnya ya mengenai smartphone untuk 5G Telkomsel. Yang pada dasarnya yang bisa terhubung ke jaringan 5G Telkomsel adalah smartphone yang memiliki spesifikasi mampu bekerja pada jaringan 5G yang bandnya N40 atau 2300 MHz dan bisa memanfaatkan anchor band atau control plane di 1800 atau 2100 MHz milik Telkomsel juga ya. Nah, anchor band ini membuat beberapa pengguna smartphone sempat terkecoh. Munculnya logo 5G Telkomsel itu lebih mengindikasikan bahwa smartphone kalian itu terhubung ke pemancar yang memiliki kemampuan 5G. Iya, untuk memastikan itu 5G atau bukan, kalian harus memanfaatkan aplikasi seperti mungkin NetMonster atau Speedtest ya. Di situ akan terlihat apakah jaringan sebenarnya adalah 4G LTE atau 5G. Jadi logo 5G itu hanya nunjukin bahwa saya nyambung ke BTS atau ke pemancar yang ada 5G-nya. Nah, poin yang penting lagi diketahui adalah 5G di awal kehadirannya ini membutuhkan 4G. Ini membuat 4G tidak akan dimatikan, bahkan diperbaiki terus jaringannya. Ya, 5G digunakan Telkomsel dan berbagai operator lainnya saat ini adalah 5G NSA atau non-standalone. Apa artinya? Terjemahin aja, tidak berdiri sendiri. Jadi maksudnya berdiri sama siapa? Berdiri bareng dengan 4G gitu. Jadi jaringan ini membutuhkan 4G untuk beroperasi. Nah, jadi untuk memperluas 5G tipe NSA ini gimana caranya? Di masa awalnya nih operator harus memperluas dan memperkuat jaringan 4G-nya. Lucu ya, mau dapat 5G yang bagus, 4G-nya diperbaiki dulu. Ini adalah sebuah keuntungan baik bagi pengguna 5G maupun pengguna 4G-nya juga. Jadi 5G ini datang, 4G-nya harus semakin stabil. Ini juga membuat ya sebenarnya ya smartphone 4G itu belum perlu dijauhi ya, karena ya 4G-nya juga makin bagus kok, nggak ada masalah. Nah, hal yang menarik lagi adalah 5G dari Telkomsel ini sudah mulai tersedia di berbagai penjuru di Indonesia. Ingat ya, satu hal mesti ingat ya, semua itu memang harus mulai dari yang kecil dulu ya. Bayi itu merangkak dulu gitu, baru nanti dia berdiri dan jadi orang dan dia bekerja, begitu kan? Tidak mungkin sebuah perusahaan bisa memasang jaringan 5G serentak di seluruh penjuru negara, apalagi negaranya kalau sebesar Indonesia. Kalau ada yang bilang, wah negara yang itu bisa tuh, coba cek dulu ukuran negaranya dan jumlah penggunanya, jumlah penduduknya seberapa besar dibanding Indonesia. Untuk wilayah tersedianya 5G Indonesia itu di Jabodetabek itu ada di Alam Sutra Banten, ada di Bumi Serpong Damai Banten, Pantai Indah Kapuk DKI Jakarta, Kelapa Gading DKI Jakarta, Pondok Indah DKI Jakarta, Widya Chandra DKI Jakarta juga. Lalu ada hotspot atau titik-titik tertentu. Kalau tadi kan wilayah ya, ini berarti baru ada di titik ini aja ya. Menurut kami ini adalah tetap awal yang baik ya. Karena hotspot ini ada di 9 provinsi berbeda di Indonesia. Bahkan beberapa itu sudah di luar Pulau Jawa. Jadi jangan meremehkan
menceritakan upaya yang satu ini. Setidaknya sudah dimulai, bukan hanya di Jawa. Pertama ada di Grapari GTG Medan, Sumatera Utara. Lalu di Grapari Batam Center, Kepulauan Riau. Lalu Grapari Terminal 3 Soekarno-Hatta di DKI Jakarta. Grapari Solo, Jawa Tengah. Grapari Pemuda Surabaya di Jawa Timur. Grapari Renon di Denpasar, Bali. Grapari Balikpapan, Kalimantan Timur. Grapari Petarani di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan untuk di lingkungan pendidikan ada di Institut Teknologi Bandung atau ITB di Jawa Barat. Lalu juga ada di Telkom University, Jawa Barat. Dan untuk daerah perkantoran tentunya ada di Telkomsel Smart Office DKI Jakarta. Nah, pertanyaannya pasti berapa kecepatannya? Oke. Untuk limit kecepatan maksimal, info yang kami peroleh sementara untuk smartphone itu adalah kisaran 700-750 Mbps. Akan tetapi itu memang kecepatan dalam kondisi yang paling optimal banget. Kami sempat menguji dan memperoleh kecepatan di kisaran 400 sampai 600 Mbps dalam kondisi jaringan yang ya udah optimal waktu itu ya, memang belum ada banyak yang make di situ. Nah, sementara itu dalam pengujian keseharian kami di keramaian di kisaran Pondok Indah ya, kami nggak milih harus di depan BTS-nya persis gitu. Kami cuma sekedar parkir dan ngetes doang. Kita bisa dapat kecepatan kurang lebih 100 sampai 250 Mbps. Ini normalnya. Ya, sekitar segitu, 100 sampai 250 Mbps. Itu kami mencoba menggunakan Finance 3 Pro dan si Mi 11 Ultra ini. Nah, sebagai perbandingan, 4G Telkomsel sampai saat video ini dibuat itu kalau normalnya sekitar puluhan Mbps sampai maksimumnya dalam kondisi paling optimal terbaiknya itu 120-140 Mbps. Yang tadi 100 sampai 250 Mbps itu keadaan biasa-biasa aja, normal-normal aja. Jadi kita bisa lihat bahwa kecepatan 5G ini dalam kondisi ramainya akan bisa lebih baik dibandingkan 4G. Setidaknya itu pemantauan kami sejauh ini. Nah, lalu bagaimana dengan kota-kota lain? Nah, berikut adalah hasil uji kecepatan di kota lain selain Jakarta pada saat peresmian 5G Telkomsel di kota-kota tersebut.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bagaimana harga data di jaringan 5G? Ya, seharusnya memang harga data di jaringan 5G itu lebih murah. Kami udah pernah bahas berulang-ulang kali bahwa itu lebih murah. Kenapa? Karena 3G lebih murah dari 2G, 4G lebih murah dari 3G. Jadi harusnya 5G lebih murah dari 4G, harusnya begitu. Nah, tapi biasanya tidak mungkin di awal. Tapi kita lihat ya, janji Telkomsel dulu aja. Telkomsel pernah mengumumkan bahwa akan ada harga perkenalan ya secara terbatas, 26.000 untuk 126 GB. Tapi itu jangan dihitung lah, itu benar-benar terbatas ya. Sementara ini kami baru mengetahui satu paket doang yang diumumkan oleh Telkomsel saat peluncurannya, yaitu 260.000 untuk 126 GB. Atau kalau dihitung itu sekitar Rp2.063 per gigabyte. Nah, itu yang paling gampang deh kalau kalian mau hitung itu murah atau enggak. Silakan dihitung. Kalau ke 4G gimana? Kalau menurut kami itu terhitung murah. Bahkan dibandingkan dengan 4G pun ini tergolong murah. Tentunya ketersediaan paket ini dan paket-paket lainnya akan segera diumumkan seiring waktu. Dan ingat, ini baru paket pertama yang ketahuan. Yang lainnya bisa lebih murah lagi. Sementara itu Telkomsel juga mengumumkan harga paket data 5G khusus pelanggan untuk yang memiliki perangkat modem Orbit ya, yang pakai Huawei 5G CPE Pro 2 ya. Nah, harga paketnya kurang lebih seperti ini. Ini kalau dihitung-hitung bahkan lebih murah lagi dari yang tadi sebenarnya. Nah, setelah beberapa minggu mencoba jaringan 5G Telkomsel, kami merasa bahwa ini adalah awal yang sangat-sangat baik. Semoga saja para produsen smartphone yang masih mengunci opsi 5G-nya, padahal HP-nya udah siap untuk 5G-nya Telkomsel, bisa segera mengirimkan OTA untuk membukanya, atau entah gimana lah caranya ya, umumkan bagaimana cara membukanya, agar lebih banyak yang bisa menikmati layanan baru ini. Bagi kalian yang belum memiliki smartphone 5G, smartphone yang masih 4G, nggak perlu khawatir, jaringan 5G itu baru mulai pembangunannya ya. Dan 5G saat ini masih menggunakan 5G NSA. Berarti jaringan 4G-nya masih harus ada bersama dengan 5G-nya. Jadi nikmati aja HP 4G kalian sekarang. Nggak perlu iri atau baper. Dalam 2 tahun ke depan kayaknya masih oke sih ya. Nah, bagi kalian yang merasa bahwa daerahnya belum memperoleh jaringan 4G yang baik, seharusnya 5G ini akan mendorong lebih baiknya jaringan 4G karena digunakannya 5G model NSA. Sementara itu, 5G itu juga kelihatannya ini memicu hadirnya band baru untuk seluler di Indonesia seperti 700 MHz yang akan diambil dari frekuensi untuk TV analog. Ini bisa kian memperluas dan kian meratakan jaringan data seluler di Indonesia. Jadi mari kita sambut 5G ini sebagai katalisator kian berkembangnya jangkauan dan kualitas jaringan seluler di Indonesia, terutama untuk datanya. Hal yang sama udah pernah terjadi di era 4G kan? Akhir kata kami ucapkan selamat datang 5G Telkomsel. Terima kasih kepada pihak Telkomsel yang sudah berupaya mengakselerasi teknologi jaringan seluler di Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Saya Deddy Irfan, jaga TV.